Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desari Yahitunisa. Di sini saya akan kembali menjelaskan mata kuliah pemrograman berorientasi objek part 8, yang dimana kali ini berjudul hubungan antar kelas dan abstrak. Nah, jadi untuk memahami hubungan antar kelas dalam pemrograman berorientasi objek adalah kunci untuk merancang struktur aplikasi yang efektif dan modular. Topik ini mencakup definisi konsep dasar dan pengaruh hubungan antar kelas pada pembuatan abstrak kelas dan interface. Definisi dan konsep dasar. Definisi hubungan antar kelas mengacu pada interaksi dan ketergantungan antara berbagai objek dalam aplikasi berorientasi objek. Untuk konsep dasar, terdapat beberapa jenis hubungan antar kelas seperti asosiasi, agregasi, komposisi, dan generalisasi atau pewarisan. Nah, untuk pentingnya memahami hubungan antar kelas membantu dalam merancang struktur aplikasi yang lebih modular, fleksibel, dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Pengaruh hubungan antar kelas pada abstrak. Pewarisan. Hubungan pewarisan memungkinkan kelas abstrak untuk mendefinisikan perilaku dasar yang dapat diwariskan ke kelas konkret turunannya. Dan enkapsulasi, kelas abstrak dapat menyembunyikan detail implementasi dan hanya mengekspos metode atau properti yang sesuai dengan antarmuka. Sedangkan fleksibilitas, kelas abstrak memungkinkan perancangan aplikasi yang lebih fleksibel dan mudah dikembangkan dengan menerapkan pola faktor atau template method. Contoh kasus analisis hubungan antar kelas untuk skenario aplikasi. Nah, aplikasi manajemen perpustakaan dengan berbagai jenis koleksi buku, CD, dan DVD. Untuk identifikasi kelasnya, kelas utama seperti koleksi buku, CD, dan DVD, serta kelas pendukung seperti penerbit dan penulis. Sedangkan analisis hubungan, koleksi memiliki hubungan agregasi dengan buku, CD, dan DVD, dan buku, CD, dan DVD memiliki hubungan generalisasi dengan koleksi. Untuk implikasi, hubungan ini memungkinkan kelas abstrak koleksi untuk mengidentifikasikan perilaku umum, sementara kelas konkret menyediakan implementasi spesifik. Nah, pentingnya memahami hubungan antar kelas karena terdapat modularitas, yang dimana memahami hubungan antar kelas membantu dalam merancang aplikasi yang modular dan dapat dengan mudah diperluas. Sedangkan fleksibilitas, hubungan antar kelas yang baik memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan. Sedangkan pemeliharaan, pemahaman hubungan antar kelas mempermudah proses pemeliharaan dan pengembangan aplikasi di masa depan. Dan untuk skalabilitas, struktur aplikasi yang didasarkan pada hubungan antar kelas yang baik memungkinkan aplikasi untuk mendapat diskalakan dengan lebih mudah. Nah, untuk mengatasi masalah terkait hubungan antar kelas, yang dimana yang pertama yaitu identifikasi dengan cermat hubungan antar kelas dalam aplikasi. Ada juga analisis dampak dan implikasi dari hubungan antar kelas terhadap struktur aplikasi, dan lakukan juga perbaikan dan penyesuaian pada hubungan antar kelas untuk meningkatkan modularitas dan fleksibilitas. Dan juga jangan lupa untuk evaluasi terus-menerus untuk memastikan struktur aplikasi tetap optimal. Berikutnya penerapan materi pada kasus tertentu. Nah, yang dimana kelasnya terdapat restoran, meja, pesanan, dan pembayaran. Untuk deskripsinya terdapat kelas, deskripsi, dan hubungan. Sedangkan restoran untuk deskripsinya entitas utama yang mengelola seluruh operasional restoran, dan hubungan agregasi dengan meja, pesanan, dan pembayaran. Dan begitu juga untuk kelas meja, deskripsinya representasi meja di dalam restoran.
hubungannya komposisi dengan restoran dapat dipesan. Dan untuk kelas pesanan dan pembayaran seperti deskripsi dan hubungannya itu pasti sudah jelas juga. Selanjutnya rancangan program penerapan materi, di mana perancangan kelas ini menggunakan identifikasi dan rancang kelas-kelas utama beserta hubungan antar kelasnya. Dan implementasi kelas abstrak, implementasikan kelas abstrak yang mendefinisikan perilaku umum serta kelas konkret turunannya. Dan penggunaan relasi, terapkan relasi antar kelas seperti agregasi dan komposisi untuk membangun struktur aplikasi yang modular. Nah, terdapat juga implementasi dan evaluasi program. Implementasikan rancangan program dengan menerapkan hubungan antar kelas yang telah dirancang. Untuk pengujiannya, lakukan pengujian terhadap aplikasi untuk memastikan struktur kelas dan hubungan antar kelas berfungsi dengan baik. Dan jangan lupa evaluasi untuk mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan atau disesuaikan. Jadi terdapat kesimpulan dan saran. Yang dimana kesimpulannya ini, kita harus memahami hubungan antar kelas adalah kunci untuk merancang aplikasi berorientasi objek yang modular, fleksibel, dan dapat dikembangkan. Sarannya terus-menerus untuk mempelajari dan coba untuk menerapkan pola desain serta praktik terbaik dalam perancangan pada hubungan antar kelas. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.